Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas persepsi orang Indonesia terhadap bahasa Melayu Malaysia. Kita tahu bahwa bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia memang amat berbeda. Perbedaannya amat banyak, bukan hanya kosakata tapi juga tata bahasa. Pengucapan dan pola serapannya pun berbeda. Hal ini sering jadi bahan candaan, walau kadang amat berlebihan. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Beginilah yang terjadi bila pemimpin, para tokoh, dan kaum Melayu Malaysia hidup dalam alam ilusi. Mereka seolah-olah tidak mau tahu bahwa negara Republik Indonesia sudah lama merdeka, dan memiliki bahasa yang hebat dan modern bernama bahasa Indonesia. Kaum Melayu menganggapnya bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu Malaysia yang masih terasa sebagai bahasa kampung. Maka, muncullah banyak konten aneh di media sosial, yang berusaha membedakan antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Kita tak tahu, apakah mereka benar-benar tidak tahu bahwa kosakata Melayu Malaysia yang mereka tampilkan itu keliru, atau memang sengaja untuk meledek orang Malaysia. Berikut ini contohnya. Seperti bahasa Malaysia, pusing kanan, pusing kiri. Gelombang kanan, gelombang kiri. Salah ya, belok kanan, belok kiri. Oke. Rumah sakit korban lelaki. Rumah sakit Korban lelaki. bersalin. Iya. Melahirkan. Iya, apa bersalin apa? Rumah sakit melahirkan. Iya, betul. Oke. Bersetubuh dengan bumi. LOL. Apa tuh? Apa? Tengkurap. Salah, merayap ya. Oke. Perkosa bumi. Perkosa bumi. Meluk bumi. Salah, push up ya. Oke. Beb, 1 juta buat kamu kalau kamu bisa jawab pertanyaan aku. Berani atau enggak? Beneran berani ya? Oke, pertanyaannya adalah apa bahasa Malaysianya Kementerian Agama? Agama banget itu mah. Kementerian Kabundos. Ih, kok kamu tahu sih? Tahu lah, sini duitnya bukan. Aduh. Kaum Melayu Malaysia jadi sasaran empuk bahan candaan, mungkin karena sikap tokoh Melayu asli dan Melayu palsu yang keterlaluan. Dengan konsep ilusi ala Melayu, mereka berusaha mengklaim bahasa Indonesia. Misalnya lewat pernyataan seperti ini. Ada sokongan moral, sokongan psikologi apabila orang asing bercakap dan menggunakan bahasa Melayu. Bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi, pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Bagi orang Indonesia, sikap tokoh Melayu Malaysia itu amat keterlaluan. Bertahun-tahun bangsa Indonesia mengembangkan bahasa Indonesia, tapi kaum Melayu Malaysia seenaknya main klaim. Puluhan tahun juga bangsa Indonesia menyebarkan bahasa Indonesia ke segala penjuru dunia. Misalnya seperti yang dilakukan di Kaledonia baru belum lama ini. Jelas yang diajarkan di sana adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Pengajaran bahasa Indonesia dipadukan dengan pengenalan budaya dan lagu-lagu Indonesia, dan bukan budaya Melayu Malaysia. Itulah guys, sejauh ini cara berpikir tokoh Melayu Malaysia memang aneh. Mereka selalu ingin mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Jadi, ada perbedaan yang amat mencolok. Tokoh Melayu Malaysia cenderung terjebak dalam ilusi atau dongeng. Mereka menganggap budaya dan bahasa itu statis atau tidak berkembang. Adapun bangsa Indonesia berpikir lebih cerdas dan amat realistis. Bahkan pemerintah Indonesia sejak dulu mengembangkan bahasa Indonesia lewat berbagai cara. Yuk kita lanjutkan lagi. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia di Universitas New Caledonia melalui lagu Indonesia. Kenapa sih Bud melalui lagu? Jadi ada 2 tujuan melalui lagu. Pertama untuk memori, supaya karena lagu diulang-ulang. Kemudian yang kedua adalah untuk melatih pengucapan. Gitu.
Nah, hari ini kita belajar ada 2 lagu sebetulnya, tapi yang satunya itu mereka sendiri yang pilih. Lagu yang pertama itu kita belajar nama-nama hari saja. Sederhana, memang kebetulan mereka belum belajar nama-nama hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Pasti loh. Pasti lah. Gampang ya? Gampang. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama hari. Kemudian lagu yang kedua mereka pilih itu lagu dari salah satu penyanyi Indonesia, lagu Indonesia, judulnya Melukis Senja. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kaulah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Semua Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau licin coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kaulah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Efektif belajar melalui lagu. Menurut saya efektif karena kita juga sudah pernah mencoba di beberapa kali berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ketika seseorang belajar menyanyi walaupun tidak tahu artinya, setidaknya pengucapannya itu bisa dilatih melalui lagu. Kemudian memorinya, karena kalau kita menyanyi itu doang dikenang. Jadi sebenarnya melodi membantu kita untuk mememori kata-kata. Ini kelas terakhir ya, Bud? Setelah Kelas berapa kali? terakhir setelah 10 kali pertemuan. Begitulah guys contoh pengajaran bahasa Indonesia di Kaledonia Baru. Cara seperti itu juga dilakukan di ratusan perguruan tinggi dan lembaga BIPA di seluruh dunia. Dengan cara seperti itu, bahasa dan budaya Indonesia dikenal lebih luas. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.